seseorang diberikan berlebihan, maka akan berdampak buruk kepada orang tersebut. Ya, si miskin akan tetap miskin, melanggengkan kemiskinan, ya. Ya, yang Ibnu Sabil girang. Nah, disinilah ajaran Tuhan jadi logis gitu. Ya, kalau kita memahaminya logis. Seperti itu ya. Jadi jangan berlebihan, oke? Innal mubazirin ikhwana syayatin, ya kan? Artinya kita pikirannya nggak jelas, oke? Nah, kemudian dilanjutkan di surat Al-Isra ayat 29. Ini yang lebih jelas lagi, ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan kau pelitnya tuh kayak gini. Istilah kata ada orang minta tuh tangan kita kayak gini. Aku nggak mau ngasih gitu. Ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Jangan berlebihan juga kamu ngasihnya. Ya. Fataqauda maluma mahsuro. Kalau kau berlebihan ngasih, kau pasti menyesal. Coba aja kalau nggak percaya. Lihatlah. Ya kan? Dekade yang lalu, ya kan? Ada ustadz yang viral tuh, ya kan? Ada tukang Grab, ya, tukang Gojek. Dia hidup dari motornya disuruh infak gitu. Apa nggak gila gitu? Apa nggak berlebihan namanya? Apa tidak menyalahi ayat ini nih, surat Al-Isra ayat 29 nih, saya tunjuk ayatnya nih. Kan menyalahi, berlebihan. Ya, kita infak dengan sesuatu yang kita hidup dari situ. Ya kan? Kita cuma punya rumah satu, kita infakkan, besok tinggal di mana, ya kan? Nggak jelas nih kayak gini-gini nih, ya kan? Bertentangan sama ajaran Tuhan. Kau aman dulu, orang dalam tanggungan kau aman dulu, baru kau kasih ke yang lain. Ngasih ke yang lain tuh jangan berlebihan, ya kan? Lihat siapa yang dikasih. Kalau orang gila kasih berlebihan nggak apa-apa. Nah, orang gila nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi kalau orang miskin, orang Ibnu Sabil, orang ya dua tadi lah yang disebutkan sama Allah gitu, orang yatim, ya, ini mereka masih bisa berusaha, ya kan? Kalau mau kasih sekedarnya aja, biar mereka tetap berusaha seperti itu. Logis kan ajaran Tuhan? Logis. Yang bikin gak logis apa? mau balik kemana tuh? Ya kan? Seperti itu, ya. Kemudian kita juga prinsip selanjutnya, jangan kasih orang bodoh. Ya, jangan kasih orang bodoh tuh contoh gini. Ya kayak tadi itu gitu kan. Kita supir taksi, ya taksi online gitu, ya kan. Kita cuma punya mobil satu, ya kan. Kita malah kasih ke anak kita, disuruhnya dia ngojek. Ya, disuruhnya dia narik. Sedangkan dia sendiri nggak bisa narik. Nah, ini jangan sampai gitu. Ya kan? Kita punya foto kamera. Kita punya kamera. Kerjaan kita fotografer wedding misalnya. Ya, kita kasih ke anak kita suruh dia jadi fotografer, sedangkan dia hobinya bikin kendi. Ya nggak bisa, jangan, kata Tuhan. Ya. Nah, ini adanya di surat An-Nisa ayat 5. Ya. La tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kau memberikan harta, ya, kepada orang bodoh. Sufaha itu orang yang nggak tahu, orang bodoh, orang nggak bisa make, ya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang mana harta tersebut, ya kan, menjadi qiyaman kita gitu, menjadi satu-satunya mata pencaharian kita gitu. Ya jangan, kecuali anak kita udah mahir gitu. Ini kan dalam konteks warisan nih. Ini kan orang-orang Cina nih sering, ya kan. Orang-orang Cina yang bapaknya punya toko Jaya Baru, toko material gitu kan. Anaknya nggak minat sama sekali jaga toko material, ya jangan kasih gitu. Ya kan, kasihlah kepada yang tahu. Nah, ini nggak boleh sama Allah seperti itu. Nah, ngasih kepada keturunan kita yang nggak tahu saja nggak boleh gitu kan. Apalagi ngasih cuma-cuma ke pihak lain sebagai charity, lebih nggak boleh lagi. Ya, jadi dengan memahami ayat-ayat Al-Quran nih, teman-teman bisa mengetahui mana sih yang ajaran Tuhan, mana yang ajaran Ustadz gitu. Ya, kadang-kadang Ustadz lebih kejam daripada Tuhan gitu. Ya kan? Ini loh ayat-ayatnya kita sedang bahas nih. Ya kan, Al-Baqarah 267, Ali Imran 92, Al-Isra 26, Al-Isra 29. Ini kan menunjukkan bahwasannya ketika kau memberi, kau kira-kira, ya, jangan sampai dirimu menyesal.
Jangan sampai orang yang kau beri itu berfoya-foya karena kau kasih lebih-lebih gitu. Oke, sekedarnya saja, ya kan? Dan prinsip yang terakhir dalam charity, dalam berdonasi itu kasih ke orang hidup, ya. Dari surat Al-Baqarah 215 kan tadi kita udah bahas. Asnaf yang berhak mendapatkan infak tuh orang hidup, bukan orang mati di kuburan kita kasih duit, nggak ada gunanya itu, ya. Itu malah dimanfaatkan sama yang megang kuburan, ya. Kemana larinya? Ke fakir miskin? Belum tentu. Saya sih meragukan, ya. bukan belum pasti. Oh enggak, kita kasih kok ke fakir miskin berapa persen? 5%, 10%? Lu bayangin aja, kuburan-kuburan di Jawa tuh ada 3 peti, ya kan, isinya penuh duit, ya. Untuk siapa tuh, ya kan? Ada nggak laporannya ke masyarakat? Ada nggak laporannya ke Basnas? Ya kan, dinaungi sama lembaga amil zakat apa enggak? Jangan teman-teman, ya. Jangan. Kalau ada orang minta infak di sembarang tempat tuh jangan. Ya, kebiasaan umat Islam hari ini tidak terarah, tidak terukur. Ya, tidak terarah, tidak terukur. Jadi kayak naburin garam di lautan. Ya. Sedangkan infak ini ya perannya untuk menstabilkan ekonomi, untuk membantu orang dan menstabilkan perekonomian gitu. Oke, nah itu infak. Oke, kita baru bahas infak, ya. Itu prinsip-prinsip infak seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu, nanti bisa ngerespon kepada ustadz-ustadz kalau teman-teman dipepet gitu. Ini kan misalnya teman-teman kalau ada yang kaya ini kan suka-suka dipepet orang gitu. Bapak rumahnya kaya nih, hisapnya berat. Bilang aja, gue udah zakat kok gitu. Hisap-hisap apaan lu, gue udah zakat gitu. Gue infak, gue zakat, hisap-hisap. Kan? Oke, yang kedua zakat. Ya kalau zakat nih teman-teman udah tahu lah. Tapi saya terangkan sedikit ya tentang kata zakat itu artinya bukan mensucikan. Ya, kita kan tahu artinya zakat itu artinya mensucikan. Gitu. Tetapi pada hakikatnya zakat itu bukan mensucikan. Ya, zakat itu berasal dari vokal dasar zakawa, ya, zakwan, ya, artinya meningkat. Jadi kalau ada orang nggak meningkat itu tidak zakat artinya gitu. Oke. Zakwan, zakawa artinya meningkat, ya, menambah, bertambah seperti itu ya, meningkat, ya, berkembang lah, maju gitu. Surat Al-Baqarah ayat 151 kita bisa melihat nanti apa makna kata zakat. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus rasul ya dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina, ya, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, wa yuzakikum. Yuzakikum ini bukan mensucikan, ya. Yuzakikum di sini artinya meningkatkan mereka. Ya, apa ya kalau bahasa Indonesia, meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, dengan apa? Dengan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan. Ya kan? Biasanya umat manusia jadi belangsak itu kan karena nggak punya ilmu pengetahuan. Ya kan? Teman-teman yang nggak ngerti bengkel, ya, nggak ngerti perbengkelan, motor mogok, pusing, belangsak gitu kan. Nah, ketika teman-teman bawa ke bengkel, ya prek selesai gitu. Ya kan? Nah, yang membuat kita tidak zaki, ya, tidak meningkat itu karena kekurangan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Nah, zakat dalam konteks kita mengeluarkan sesuatu itu untuk meningkatkan derajat kita. Kalau mensucikan itu toharo gitu kan. Makanya di ayat zakat itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu mensucikan. Wa tuzakihim, ini bukan mensucikan lagi, masa dua-duanya mensucikan gitu. Wa tuzakihim artinya meningkatkan derajat kita. Ya. Apa korelasinya? Lo gampang, teman-teman oh jadi orang kaya, ya kan? Coba nih, teman-teman orang kaya nih, banyak ngasih aja. Dihormati nggak? Ya kan? Dihormati nggak? Orang nunduk nggak kalau jalan depan teman-teman? Pasti nunduk, pasti dihormati. Jadi ketika Allah mengatakan orang yang berzakat itu yuzaki, ya kan? Artinya dia naik derajat hidupnya gitu kan. Bahkan di mata orang-orang sekitarnya, itu jelas gitu.
Ya kan, itu jelas. Orang-orang yang dermawan itu, di mana-mana disukai, dicintai, itu dihormati orang seperti, ya kan. Nah, ini makna dari kata-kata zakka yuzaki. Zakat itu dalam untuk meningkatkan taraf kehidupan kita gitu, ya kan, untuk meningkatkan kehidupan kita. Oke, seperti itu ya. Jadi zaki itu artinya meningkat, menambah. Ya, zakat itu artinya meningkat, menambah. Siapa yang menambah? Ya, diri kita. Makanya Allah bilang tutohiruhum. Hum itu ya kembali kepada kita, orang yang mengasih harta itu. Oke. Nah, itu zakatnya, zakat. Nah, zakat untuk detailnya tanya Ustadz Fikih lah. Prinsip-prinsipnya sama kayak infak tadi gitu kan ya. Harus di jalan Allah, harus bagus ya kan. Ya kan, zakat fitrah ya pakai beras yang kita makan hari-hari gitu. Seperti itu. Jangan berlebihan juga, ya kan. Jangan berlebihan juga. Makanya Tuhan ngatur 2,5% aja, ya kan. Kalau mau dilebihin nggak apa-apa sih, cuman jangan sampai mubazir juga, gitu kan. Jadi memang betul-betul carilah konfigurasi yang tepat gitu. Biasanya para muhsinin itu kan, saya mau zakat nggak 2,5%, 5% boleh gitu. Ya boleh aja gitu. Tapi kalau saya mau zakat 50% jangan gitu, ya kan, kebanyakan, ya kan, udah 2,5% gitu. Ya kan, makanya Tuhan tuh netapkan dikit aja gitu, nggak banyak-banyak. Oke, seperti itu. Oke, itu zakat ya. Nah, sekarang sedekah itu apa sih? Ya kan, sedekah ini apa? Apakah senyuman sedekah? Nah, kalau di ayat tadi misalkan di ayat surat surat tentang zakat tuh, ya kan, khud min amwalihim sodakotan. Nah, sodakoh di sini kan artinya dalam konteks zakat, ya. Nah, sekarang kalau kita katakan senyum itu sedekah, boleh nggak kita bayar zakat pakai senyum? Ya kan? Nah, artinya kita memahami sedekah sebagai infak yang nggak harus harta itu salah. Justru salah. Justru kebalikannya. Ya. Apa itu sedekah? Oke, kita cari dulu akar katanya dari kata sodako. Ya. Sodako, ya, vokal dasarnya sodako. Sedangkan sedekah itu artinya adalah porsi. Oke. Nih, otak teman-teman harus mengasosiasikan ya. Sodakoh itu artinya adalah porsi yang dikeluarkan dengan ukuran tertentu. Ukurannya sudah ditetapkan, itu namanya sodakoh. Ya. Dalam konteks infak, ya, Allah nggak menggunakan kata sedekah gitu. Ya, nafkah gitu, infak. Tetapi dalam konteks zakat Allah menggunakan kata sodako. Kenapa? Karena sodako itu porsinya, ya, ukurannya sudah ditentukan gitu. Itulah makna sedekah. Jadi keliru kalau kita bilang sedekah nggak harus harta. Sedekah itu harus harta, harus ada bentuknya, harus ada porsinya, dan porsinya tertentu gitu. Itu sedekah. Oke? Jadi infak itu tidak ditentukan. Misalkan kita kecukupan nih, ya kan, rumah aman, orang dalam tanggungan aman, expense aman. Kita mau charity ke orang. Charity ke orang ini dalam konteks infak ini nggak ditentukan berapa gitu. Terserah kita aja. Ya kan? Kita mau ngelola 10 anak yatim piatu misalkan. Nah, itu terserah kita mau ngasih berapa. Nggak ditentukan. Yang penting kau infak. Ya. Nah, itu infak gitu. Nah, kalau harta kita sudah banyak sampai level tertentu, sampai batas tertentu, berlakulah yang namanya zakat. Zakat ini masuknya sedekah, masuknya bab sedekah. Ya. Artinya apa? Artinya yang kita keluarkan udah nggak bisa suka-suka lagi. Ya, kalau udah di level zakat. Ya. Nanti kita lihat Allah menggunakan kata sedekah untuk apa aja. Ya. Ini saya jelaskan secara umum dulu. Ya, kita berzakat kan nggak bisa suka-suka, ya kan? Ada ukurannya 2,5%, ya kan? Bahkan ada ketentuan lain seperti haul, ya kan, di luar harta yang kita pakai, apalah kalau emas itu kan, itu Ustadz Fikih yang lebih paham, ya kan? Nah, jadi ketika Allah ngomongin zakat, selalu Allah menggunakan kata sodako, ya kan? Innamas sodako tulil fuqara wal masakin, ya, surat At-Taubah 103. Ya,
Saya pernah ngasih tahu ini ke orang yang punya lembaga ambil zakat, tapi sotoy bener gitu. Nggak mau nerima, maunya nerima mainstream ya. Selalu lah. Gitu. Saya cuma nyampaikan aja. Saya kan bukan nabi. Nggak ada kewajiban saya ngotot gitu. Oke. Nah jadi dalam konteks zakat Allah menggunakan kata sodako. Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan zakat, kita nggak boleh suka-suka. Ya, porsinya itu ukurannya udah ditentukan sama Allah. Ya kan? 2,5%. Oke, seperti itu. Nah itu sodako dalam konteks zakat. Dalam konteks apa lagi? Allah menggunakan kata sodako. Denda. Ya, denda. Orang yang cukur ketika haji itu kan nggak boleh. Ya kan, orang yang rambutnya rontok, orang yang cukur ketika haji itu kan nggak boleh gitu. Nah makanya di surat Al-Baqarah 196 Allah atur gitu. Kalau kita nyukur rambut ketika ibadah haji, ya maka kita harus membayar fidyah. Oke? Apa fidyahnya? Ya kan, apa fidyahnya? Siam, boleh puasa, ya, au sodakoh, au nusuk, atau nyembelih kambing. Oke? Faman kana minkum maridon au bihi adam min ra'sihi. Kalau teman-teman, ketika haji kita sakit, ya, atau ada luka di kepalanya, fa fidyah, maka membayar fidyah. Apa fidyahnya? Siam, puasa, atau sedekah. Ya, sedekah, kalau di fikih kan ngasih makan orang. Nah, ngasih makan orang dalam konteks fidyah ini ditentukan berapa orang yang dikasih makan. Nggak suka-suka. Ya kan, au nusuk itu ya penyembelihan seperti itu. Ya. Nah Allah menggunakan kata sodako untuk denda. Tentunya denda ini kita nggak bisa bayar suka-suka, ada ketentuannya gitu. Disitulah Allah menggunakan kata sedekah. Oke, salah kaprah kan? Kalau kembali kepada Quran memang runtuh semua ajaran kita. Nggak semua, cuman dirapihin aja gitu. Ya kan? Dalam konteks apa lagi Allah menggunakan kata sedekah? Mahar. Ya. Surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa ayat 4. Ini bagi yang percaya Quran aja, yang nggak percaya Quran nggak apa-apa gitu. Saya kadang-kadang suka diprotes gitu kalau berargumen pakai ayat Quran. Lo nggak bisa pakai ayat Quran. Ya udah, kalau nggak percaya Quran ngapain diskusi kita gitu. Ya. Nah di surat An-Nisa ayat 4, ya kan, Allah berfirman, wa atun nisa sodukotihinna nihla. Ya, ketika kita ingin menikah, kita harus menyediakan sodak, ya, atau sodukot zamannya. Apa itu maknanya? Mahar. Ya, jadi Allah membahasakan mahar itu dengan istilah yang mempunyai vokal dasar yang sama dengan sedekah. Artinya ketika menentukan mahar itu nggak bisa kita suka-suka gitu kan. Kita bilang sama keluarga cewek, Pak saya mau nikah, ya maharnya gimana gitu. Udah ada gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Harus tentukan gitu kan. Sepakati sama pihak keluarga perempuan, sepakati sama calon mempelai wanita. Jangan kita mahar gitu. Berapa mas gitu? Ada lah pokoknya gitu. Udah, kamu yang penting nikah aja. Nggak bisa gitu. Makanya mahar itu disebut dalam dalam akad nikah disebut, ya kan? Dalam akad nikah disebut gitu mahar. Ya bil mahari berapa gitu kan. Nah itu mahar itu bukan sesuatu yang bisa kita berikan suka-suka gitu atau tanpa ditentukan. Mahar itu sesuatu yang ditentukan berapa besarannya seperti. Makanya untuk membahasakan mahar Allah menggunakan sodukot. Oke. Jadi ini 3 contoh kata sedekah dalam Al-Quran. Ya, Allah menggunakan sedekah dalam konteks zakat. Senggol kok nggak terima kau, nanti kayak gini, wah mulut kau blender kayak tadi, mulut kau blender. Sedekah dalam konteks mahar. Jadi mahar tuh harus harta. Saya bingung sama pasutri baru tuh. Maharnya surat Ar-Rahman. Ini apa sih gitu? Mahar itu harta bro. Ya kan? Aneh-aneh aja mahar surat Ar-Rahman, mahar surat Al-Waqiah gitu. Emang surat Al-Waqiah bisa dimakan gitu kan? Ya kan? Aneh itu. Saya lihat fenomena itu. Ya ada maharnya duit. Ya udah duit aja, nggak usah sama surat Ar-Rahman gitu. Nggak usah sama surat Al-Waqiah. Apa sih? Kok ayat Quran dijadiin kayak gitu-gitu gitu loh? Orang Islam tuh aneh-aneh otaknya.
ya kan? Ayat Al-Quran jadiin mahar, ya kan? Oh, dia membuktikan kalau dia hafal Quran. Yang nyuruh ngapalin siapa gitu? Tuhan aja gak pernah nyuruh ngapalin gitu. Ya kan, pakai dihafal-hafal. Aneh banget. Udah dihafal jadiin mahar gitu. Jadi kita tuh sudah kehilangan fungsi Al-Quran karena kesalahan kita sendiri. Nakal otak kita tuh. Ya, hudan linnas, petunjuk untuk manusia dipakai untuk cari rezeki, ya kan? Hudan linnas dipakai untuk ngusir jin. Hudan linnas dipakai untuk mantra, ya kan, ngusir jin dari rumah. Hudan linnas dipakai untuk mahar. Ini otak kita tuh apa sih gitu? Nah, kalau Nabi masih hidup mungkin Nabi ngamuk. Ini apa ya, ayat Quran dipakai buat ngusir jin, pakai buat mahar, pakai buat apa namanya penglaris, aneh-aneh aja umat Islam. Oke, itu ya. Jadi sodakoh itu artinya adalah porsi yang dikeluarkan dengan ukuran tertentu. Oke, ukurannya sudah ditentukan. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat ada orang gila kasih duit, itu infak, bukan sedekah. Ya, kalau teman-teman pinggir jalan ngelihat di pinggir jalan ada masjid yang lagi dibangun, terus ada kencelengan jaring gitu kan, terus teman-teman ngasih 10.000, itu namanya infak. Oke. Kemudian kalau teman-teman ngelihat orang minta-minta, fakir miskin, ya, kasih duit 5.000, itu namanya infak, bukan sedekah. Ya, sedekah hanya digunakan untuk infak yang porsinya sudah ditentukan ukurannya. Itu sedekah. Oke, seperti itu. Ya. Wakaf gimana Ustadz? Quran nggak ada bahas wakaf. Oke. Jadi wakaf silakan bikin sistem sendirilah. Lagian wakaf itu sistemnya malah aneh itu. Kalau menurut saya wakaf tuh ya harus diatur betul-betul, kalau enggak jadi aneh gitu. Ini wakaf lillahi ta'ala selamanya. Nanti kalau digusur gimana gitu kan? Kalau kena tsunami gimana? Wakaf Quran. Ya emang Quran nggak bisa rusak gitu kan? Entahlah, pusing kalau wakaf itu saya pusing gitu. Nah, yang dari Quran itu cuma infak, zakat dan sedekah gitu. Kalau wakaf silakan pikirkan sendiri. Ya, ada yang wakaf produktif, ya itu bagus gitu. Ada yang wakaf nggak produktif gitu ya, itu nggak bagus gitu. Seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman pembahasan kita pagi hari ini. Infak itu pengeluaran, ya expense. Expense itu bisa kepada orang dalam tanggungan termasuk diri kita, bisa kepada orang lain yang membutuhkan atau donasi. Ya, dalam konteks donasi ini, ya kan, kalau kita mampunya sedikit ya udah kita infak, ya kan. Zakat itu hanya untuk orang-orang yang mampu pada level tertentu, itu diwajibkan zakat. Makanya kan syaratnya lumayan juga gitu kan, punya emas berapa gram gitu kan, punya sawah berapa gitu kan, seperti itu. Nah, itu untuk zakat. Nah, sedekah adalah yaitu tadi pemberian-pemberian yang ukurannya ditentukan, seperti itu. Ya, jadi keliru kalau kita bilang sedekah itu nggak harus harta. Justru sedekah harus harta dan harus tertentu nominalnya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman nggak sanggup infak, nggak sanggup zakat, ya nggak sanggup kurban, ya udah, Tuhan juga nggak maksa, ya. Tapi kalau teman-teman nggak sanggupnya karena nggak kerja, keterlaluan gitu, ya. Kalau nggak sanggupnya walaupun sudah kerja banting tulang tetap nggak sanggup, ya udah. Ya kadang-kadang kita bikin narasi sendiri, ya kan? Kurban, wah nggak sanggup kita kurban kalau satu orang satu kambing atau satu sapi 7 orang gitu, nggak sanggup kita. Kita kurban patungan aja gitu, satu kambing satu RT, ya itu namanya bukan kurban dong gitu kan. Karena kurban itu ada ketentuannya sendiri. Oh nggak apa-apa, kita bikin infak daging. Kayak maksa banget sih, ya udahlah kalau nggak sanggup nggak apa-apa gitu. Tuhan nggak pernah maksa, kok kita maksa aja kerjanya gitu, ya kan? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, ustadz memaksakan nafsan ya fauqa taqatihi. Ya, jadi memang kadang-kadang ustadz lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan aja la yukallifu illa wus'aha. Itu Tuhan. Ya, kalau hantu biar kita nggak mampu tetap ditekan-tekan, itu hantu namanya. Ya, jadi bedakan antara Tuhan sama hantu. Kalau Tuhan
tidak menyuruh kita di luar batas kemampuan kita. Kalau hantu, biarpun kita nggak sanggup, ditekan-tekan, dipaksa-paksa, itu hantu. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hati-hatilah kepada hantu-hantu yang ada di luar sana. Tetaplah taat kepada Tuhan, ya. Karena dengan tetap taat kepada Tuhan, kita mampu berpikir logis. Ya, kita mampu berpikir rasional. Nah, ajaran-ajaran dari tadi kan rasional ini. Nggak ada yang menyalahi akal sehat gitu. Manusia kalau diajarin kayak gini tuh, oh, oke. Ya kan? Nah, orang syirik, orang musyrik itu nggak sukanya zakat. Ya kan? Karena mereka ketika mengeluarkan dana untuk charity dan nominal ditentukan, nggak mau dia. Nah, itu salah satu tipikal orang musyrik seperti itu. Ya kan? Kalau orang musyrik infak masih mau, ya kan? Tapi ketika nominal sudah ditentukan gitu kan, sekaya apapun dia, ya pasti nggak mau tuh kalau orang musyrik gitu. Nah, orang yang beriman ya maulah gitu kan, walaupun nominalnya ditentukan tetap mau seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi hati